melatih hati kita, terus kita ingatkan diri kita agar tujuan utama hadirnya kita di majelis ilmu ini adalah untuk kita benar-benar ingin mempelajari hadis-hadis Rasulullah SAW atau belajar ya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ya, sehingga kita memiliki silah atau hubungan antara kita dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah putus. Wahyu Allah Subhanahu wa taala yang secara kenabian dan kerasulan terputus dengan terputusnya nabi dan rasul, tapi secara keberlangsungan daripada wahyu tersebut tidak akan pernah putus kepada umat manusia melalui wahyu Al-Quranul Karim dan wahyu hadis-hadis Rasulullah SAW, sehingga kita memiliki silah dan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala melalui wahyu-wahyu tersebut. Nah, di sini kita mengingatkan sehingga menghadirkan dalam hati kita rasa pengagungan bahwa yang kita pelajari itu bukan sekedar belajar seperti biasa, seperti orang duduk mendengarkan orang menyampaikan materi, tapi benar-benar hadir dalam hati kita pengagungan. Itu adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Bulughul Maram, masih kaitan dengan babul wudu, bab berkaitan dengan wudu. Hadis yang selanjutnya itu hadis Humran ya. Ini belum kita bahas ya. Beliau Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullah taala beliau mengatakan wa an Humran anna Uthman da'a biwudu'in faghasala kaffayhi 3 marratin thumma tamadmada wastanshaqa wastanthara thumma ghasala wajhahu 3 marratin thumma ghasala yadahu al-yumna ila al-mirfaq 3 marrat thumma al-yusra mithla dhalika thumma masaha bi ra'sihi thumma ghasala rijlahu al-yumna ila al-ka'bayn 3 marrat thumma al-yusra mithla dhalika thumma qala ra'aytu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadda'a nahwa wudu'i hadha, muttafaqun alaih. Dari Humran rahimahullahu taala beliau mengatakan bahwasanya Utsman, ini Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, beliau meminta untuk didatangkan air untuk berwudu. Maka beliau, yaitu Utsman radhiyallahu taala anhu, mencuci kedua telapak tangannya 3 kali, kemudian berkumur dan beristinsyak dan beristinthar. Kemudian beliau mencuci wajahnya 3 kali, kemudian mencuci tangan kanannya sampai siku 3 kali, kemudian yang kiri juga seperti itu, kemudian mengusap kepalanya, kemudian beliau mencuci kakinya yang kanan sampai mata kaki, 3 kali, dan yang kiri begitu juga. Kemudian setelah itu beliau mengatakan, saya melihat Rasulullah SAW berwudu seperti wudu'ku ini. Hadis ini muttafaqun alaih. Hadis ini secara sanadnya adalah hadis yang sahih karena muttafaqun alaih. Yang termuat dalam hadis ini adalah kaitan dengan tata cara berwudu ya. Bagaimana tata cara berwudu menurut ya, atau yang sesuai dengan sunnahnya Rasulullah SAW. Dalam hadis ini Utsman radhiyallahu taala anhu menjelaskan kepada kita tentang sebagian besar atau poin-poin inti daripada apa tata cara berwudu. Ya, meskipun ada beberapa hal mungkin yang tidak disebutkan dalam hadis ini, nanti akan disebutkan dalam hadis-hadis yang lainnya, tapi sebagian besar tata cara berwudu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW sudah disebutkan dalam hadis ini, di mana Humran mengatakan bahwa Utsman meminta air untuk berwudu. Nah, lantas beliau mulai berwudu. Apa yang beliau lakukan? Faghasala kaffayhi 3 marrat. Beliau mencuci kedua telapak tangannya 3 kali.
Ya, beliau memulai dengan apa? Mencuci telapak tangannya apa? Tiga kali. Ya. Nah, di sini jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Utsman tidak menjelaskan di sini bahwa beliau membaca bismillah atau tidak. Ini tidak dijelaskan dalam hadis ini, tapi bukan berarti bahwa itu tidak ada gitu ya. Sekali lagi kita jelaskan bahwa tidak semua yang tidak disebutkan dalam hadis, dalam riwayat ini berarti apa? Itu tidak disunahkan. Banyak hal atau ada beberapa hal yang tidak disebutkan dalam riwayat ini tapi disebutkan dalam riwayat-riwayat yang lain. Termasuk di sini adalah apa? Membaca bismillah, sehingga sebagian para ulama menyebutkan bahwa bismillah itu adalah hukumnya sunnah saja, tapi nanti akan ada disebutkan dalam riwayat-riwayat yang lainnya. Kemudian beliau mencuci telapak tangannya apa? Tiga kali. Thumma tamadmada wastansyaqa wastanthara. Kemudian beliau berkumur dan beristinsyak dan beristinthar. Istinsyak itu memasukkan air ke hidung, kemudian istinthar itu mengeluarkannya kembali. Nah, kita perhatikan di sini ya, ketika beliau menyebutkan tentang tiga hal itu dengan apa? Dengan ini secara bahasa saja, itu dengan menggunakan kata dan, ya, bukan kemudian, ya, menggunakan kata dan atau wa, yang secara bahasanya itu apa? Adalah sesuatu yang dilakukan secara bersamaan, ya, secara apa? Bersamaan, tanpa menunjukkan adanya urutan yang lebih dulu ini atau yang belakangan ini. Jadi dilakukan apa? Secara bersamaan. Itu apa? Berkumur, istinsyak dan istinthar. Berkumur sambil apa? Memasukkan air ke hidung, kemudian mengeluarkannya kembali. Ini sudah kita sebutkan di hadis yang pertama kaitan dengan apa? Dengan istinsyak, ya, menghirup air ke hidung. Tsumma ghassala wajhahu 3 marrat. Kemudian beliau mencuci wajahnya 3 kali. Ya, mencuci wajahnya sebanyak 3 kali. Nah, ini jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beberapa keterangan tambahan selain daripada apa yang ada dalam ayat. Ya, dalam Al-Qur'an itu kan tidak ada keterangan tentang berapa kalinya, hanya dianjurkan atau diperintahkan untuk apa? Mencuci wajah saja. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah, "Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum." Ya, faghsilu wujuhakum. Apabila kalian hendak berdiri untuk sholat atau sebelum sholat, maka cucilah wajah kalian. Mutlak, secara umum Allah Subhanahu wa taala apa? Memerintahkan untuk mencuci wajah. Ya, tapi berapa kalinya itu tidak dijelaskan dalam ayat tersebut, sehingga ya, para ulama itu sepakat bahwa apa? Bahwa yang fardu itu adalah apa yang Allah perintahkan dalam ayat tadi, ya, yaitu apa? Yang mutlak. Jumlah minimal kemutlakan itu adalah 1 kali, ya, minimal 1 kali. Nah, lebih daripada 1 kali, 2 dan 3 kali itu adalah apa? Hukumnya sunnah, sifatnya sunnah. Sehingga yang fardu itu adalah apa yang Allah perintahkan dalam ayat tadi, ya, yaitu apa? Mencuci wajah. Berarti sebelumnya, selain daripada mencuci wajah yang disebutkan tadi, apa yang Utsman lakukan sebelum mencuci wajah itu apa tadi? Mencuci tangan, telapak tangan 3 kali. Berarti itu bukan termasuk yang fardu, ya, sifatnya pelengkap sunnah, ya. Kemudian juga apa? Ya, termasuk di sini yang beliau sebutkan tadi, yaitu apa? Berkumur, istinsyak dan istinsar. Ini apakah bagian dari fardu atau tidak? Ini terjadi perbedaan pendapat para ulama. Sebagian mengatakan bahwa apa? Bagian dari fardu. Kenapa? Karena mulut dan hidung adalah bagian dari wajah. Ya, mulut dan hidung adalah bagian dari wajah. Ya, sehingga ketika Allah memerintahkan untuk mencuci wajah, itu masuk juga dalam bagian daripada mencuci wajah itu adalah apa? Berkumur dan beristinsyak. Sehingga hukum berkumur dan hukum beristinsyak sama statusnya seperti hukum mencuci wajah. Begitu, ya. Itu menurut pendapat sebagian daripada para ulama. Nah,
Tsumma ghasala batas wajah itu adalah di sini ya, tumbuhnya rambut, kemudian apa sampai di sini dagu kita, kemudian batas sebelah sininya mulai dari apa ujung telinga di sini ya. Itu batas daripada wajah. Sebanyak 3 kali. Tsumma ghasala yadahul yumna ilal mirfaq. Kemudian beliau mencuci tangannya yang kanan sampai siku ya, sampai siku. Salasa marrat, 3 kali. Nah, ini juga ada sedikit tambahan dari ayat yang Allah sebut, yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan apa? Fasilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, dan cucilah tangan kalian sampai siku ya. Nah, tidak disebutkan di situ apa dahulukan yang kanan atau yang kiri. Nah, itu berarti apa? Mendahulukan yang kanan dari yang kiri itu sifatnya apa? Sunnah ya. Berarti kalau ada umpamanya seorang yang mencuci duluan yang kiri umpamanya ya, anggaplah dia seperti itu wudunya, kemudian baru mencuci yang kanan, wudunya sah atau tidak? Sah-sah saja. Tapi dia apa? Menyelisihi sunnah. Artinya apa? Mengurangi pahalanya. Karena apa? Dia meninggalkan sesuatu yang sunnah. Nah, dia mencuci tangan apa? Mendahulukan yang kanan sampai siku. Berarti kalau sampai siku ya, itu siku masuk atau tidak? Ya. Mencuci tangan sampai siku. Ya, berarti apa? Masuk atau tidak sikunya ini? Ya, ya bisa masuk, bisa tidak. Ya, mengandung 2 kemungkinan itu, ya. Mengandung dua kemungkinan. Ya. Tapi wallahu taala alam, nah, secara bahasanya lebih kepada apa namanya, lebih dekat kepada apa, bahwa siku masuk ya, karena menggunakan kata illa itu lebih dekat kepada apa, menjadi bagian daripada apa yang disebutkan itu. Nah, sehingga mencuci tangan itu sampai kepada bagian siku di sini. Nah, di sini jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekaligus juga merupakan apa? Batasan dalam kita berwudu. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan mencuci tangan itu sampai siku, termasuk tadi ya, mencuci wajah. Ya, pada batas wajah saja. Jangan sampai kita apa? Ketika mencuci wajah sampai mencuci semua ini leher kita lah, begitu. Kadang ada sebagian orang seperti itu, namanya melampaui batas ya. Kalau Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita hanya sampai wajah, ya cukup sampai wajah saja ya, tidak boleh kita kurangi, tidak boleh kita lebihkan. Begitu juga ketika Allah menyuruh kita untuk apa, memerintahkan kita untuk mencuci tangan sampai siku, ya sudah sebatas siku saja ya, tidak melebihi apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan ya, tidak melebihi daripada apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Kadang sebagian orang apa? Sampai di atas ya, sampai lewat daripada siku. Nah, ini ya khawatirkan ini melampaui batas daripada apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Dan meskipun mungkin ada diriwayatkan sebagian sahabat, dari Abu Hurairah umpamanya apa? Beliau mencuci lebih daripada batas siku, tapi jemaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, ya, ini adalah apa yang beliau pahami daripada ayat atau daripada hadisnya. Kemudian apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam batasan ayat itu yang lebih kita lebih kita kedepankan ya. Karena ayatnya jelas, batasannya jelas. Adapun pemahaman yang dipahami oleh sebagian daripada para sahabat itu tidak bisa mengalahkan kejelasan apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayat tadi. Nah, yaitu sampai siku. Kemudian tsummal yusra mithla dzalika. Kemudian beliau mencuci yang kiri, itu tangan yang kiri seperti itu juga ya. Tsumma masaha bi ra'sihi. Kemudian beliau mengusap. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala, beliau membedakan antara mencuci dengan mengusap. Ya, bedanya apa? Ya, kalau mencuci jelas kadar airnya lebih banyak
Ya kalau mengusap ya hanya sekedar apa, mengusap saja. Ada sebagian orang sampai apa, membasahi rambutnya, ya, sampai mencuci rambut seperti apa, mencuci muka, atau seperti mencuci anggota wudhu yang lainnya. Ini termasuk apa, berlebihan dalam apa, berwudhu. Allah menyuruh kita untuk apa, hanya sekedar mengusap, ya, bukan mencuci. Mengusap cukup kita apa, membasahi tangan kita dengan air, sisa air yang menempel di tangan kita itulah yang kita pakai untuk apa, mengusap, ya, mengusap kepala kita. Nah, kemudian di sini ya, tsumma masaha bi ra'sihi, ya, kemudian mengusap kepala. Di sini tidak dijelaskan ya tentang tata cara mengusap kepalanya bagaimana dan jumlahnya berapa kali. Itu tidak dijelaskan dalam riwayat ini, tapi nanti akan dijelaskan dalam riwayat-riwayat yang setelah ini. Dalam hadis Ali, dalam hadis Abdullah bin Zaid nanti akan dijelaskan, ya. Dan di sini juga tidak dijelaskan tentang batas daripada apa, mengusap mengusap rambut di sini. Apakah mengusap seluruh bagian rambut atau mengusap sebagiannya? Nah, itu tidak disebutkan di sini, hanya sekedar mutlak disebutkan bahwa mengusap rambut, ya. Begitu juga dalam ayatnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, wamsahu biru'usikum, dan usaplah apa, kepala kalian. Nah, tapi nanti kan akan dijelaskan secara praktek bagaimana prakteknya Rasulullah SAW dalam mempraktekkan perintah dalam ayat tadi. Nah, itulah yang lebih utama kita untuk apa? Untuk memahami ayatnya, ya. Untuk memahami ayat. Karena apa? Sebagian daripada ulama memahami ayat ini, kita tidak mendiskreditkan ulama, ya. Sebagian ulama memahami atau mengedepankan pemahaman ayat itu dari sisi bahasa saja, ya, dari sisi bahasanya, ya. Sehingga apa? Mereka memahami bahwa di situ wamsahu, dalam ayat tadi wamsahu biru'usikum, ada kata ba di situ, ya. Ya, ba di situ secara bahasa mereka pahami bahwa adalah ba at-tab'id, ba yang menunjukkan sebagian. Usaplah sebagian daripada kepalamu, ya. Berlepas daripada apa? Tentang ada atau tidaknya ba ini, karena juga para ulama itu berbeda pendapat. Adakah ba yang menunjukkan sebagian dalam bahasa Arab atau tidak? Nah, sebagian mengatakan apa? Oh, tidak ada yang namanya ba itu, tidak ada yang bermakna sebagian dalam bahasa Arab. Ya, tapi Imam Syafi'i, ya, beliau adalah imam dalam masalah bahasa, ya, maka beliau berpendapat ada, ya, ba yang bermakna sebagian. Oke lah, ya, anggaplah kita memakai apa yang menjadi apa pandangan Imam Syafi'i dalam adanya ba yang bermakna sebagian. Tapi itu adalah penafiran secara apa? Bahasa, ya. Atau memahami ayat dari sisi konteks bahasanya saja, bahwa secara bahasa, ya, kata ba di situ menunjukkan sebagian. Berarti famsahu biru'usikum itu usaplah sebagian daripada kepala kalian, ya. Secara bahasa oke, nggak apa-apalah kita terima, ya. Tapi secara syariat dan secara praktek, apakah begitu prakteknya Rasulullah SAW? Nanti jawabannya akan kita jawab nanti, ya. Bagaimana praktek Rasulullah SAW dalam memahami ayat tadi, sehingga apabila ada perbedaan makna secara bahasa dan makna secara syariat yang dipraktekkan oleh Rasulullah SAW, mana yang lebih kita kedepankan? Makna secara praktek syariatnya, karena Al-Quran, ya, karena urutan secara tingkat, ya, tingkat prioritas dalam memahami ayat, yang harus kita kedepankan adalah apa? Pemahaman secara syariatnya, bukan secara apa? Bahasanya. Kalau ada penjelasan secara syariatnya ayat ini, maka itu yang lebih kita kedepankan. Kalau tidak ada, baru nanti kita beralih kepada apa? Sisi bahasanya, apa sih maksudnya daripada ayat ini, begitu, ya. Nah, sehingga dalam ayat tadi atau dalam hadis riwayat ini tidak disebutkan tentang batasan mengusap kepalanya dan juga bagaimana tata caranya. Nanti akan dibahas setelah ini.
Kemudian selanjutnya tsumma ghassala rijlahul yumna, kemudian beliau mencuci kakinya yang kanan sampai ilal ka'bain, sampai apa? Sampai mata kaki, kedua mata kakinya. Nah, ini sekaligus juga apa? Batasan. Ada sebagian orang yang mencuci kaki itu sampai lutut atau sampai betis. Nah, ini melampaui batas dalam apa? Dalam beribadah, dalam syariat. Ya. Wudunya sah atau tidak? Ya sah-sah saja, tapi apa? Menyelisihi syariat. Ya, menyelisihi syariat. Nah, kadang orang berpandangan bahwa oh ini kan lebih baik. Ya, kalau masalah agama, standar baik dan buruk itu bukan akal rasional kita. Ya, ketika Allah memberikan batasan sekian, ya sudah, itulah yang baik menurut Allah, itulah yang baik menurut syariatnya. Jangan kita otak-atik lagi dengan rasional kita. Nah, kayaknya masih kurang nih, ya. Nah, masih kurang. Nah, kita tambah lagi aja lah. Nah, belum yakin nih. Nah, itu tambah lagi sampai betis atau sampai lutut umpamanya. Tidak. Itu konsep beragama yang salah. Kita berhenti pada batasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai mata kaki, ya sudah sampai mata kaki. Nah, ya kecuali mungkin ada kotoran di atas mata kaki kita, di betis atau di lutut, ya sudah. Yang kita cuci apa? Kotorannya, bukan apa? Bukan semua kakinya. Salah samarat, 3 kali juga. Nah, sama seperti apa? Sama seperti yang kita sampaikan ketika apa? Mencuci wajah itu minimumnya adalah apa? 1 kali. Itu yang fardu. Adapun lebih daripada itu, maka itu hukumnya sunnah. Tsummal yusra mithla dzalika, kemudian beliau mencuci kaki juga seperti itu 3 kali. Tsumma qala, setelah itu beliau mengatakan ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaddu'a nahwa wudu'i hadza. Saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu seperti wudu'ku ini. Berarti ini adalah praktek ya Utsman radhiyallahu taala anhu tentang tata cara wudu yang beliau lihat. Adapun yang beliau tidak lihat, yang beliau tidak sampaikan, ya berarti yang beliau tidak lihat. Tapi apa yang tidak dilihat oleh Utsman berarti apa? Bukan berarti apa? Itu tidak ada. Mungkin dilihat oleh sahabat yang lain, ya. Nah, sehingga apa? Sehingga nanti harus dikomparasikan, harus digabungkan antara riwayat-riwayat yang ada sehingga secara apa namanya komprehensif menyeluruh tentang apa? Bagaimana praktek wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, ya. Nah, di sini Utsman radhiyallahu taala anhu mempraktekkan, ya, mengajarkan dengan cara apa? Mempraktek. Nah, di sini juga metode buat kita baik sebagai orang tua atau sebagai guru, hal-hal yang sifatnya praktikum itu jangan terlalu banyak teori, ya, praktek langsung saja. Sedikit teori sudah langsung praktek, ya. Guru kadang apa? Umpamanya apa? Teori tentang apa? Membaca kitab begini ya, 1 buku 2 buku lebar-lebar, tapi apa? Jarang praktek, ya, nggak bisa baca kitab santrinya. Nah, atau teori tentang hukum warisan umpamanya dijelaskan panjang lebar begini-begini, ya, jarang praktek, nggak dipakai metode prakteknya, ya nggak bisa, santrinya nggak bisa. Nah, kita juga sebagai orang tua dalam hal-hal seperti ini langsung kita praktekkan, ya, kepada anak-anak kita. Ini secara umum kaitan dengan apa? Tentang tata cara berwudu. Nah, untuk lebih lengkapnya, ya, nanti kita baca semua dalam riwayatnya dulu, baru kita praktekkan bagaimana secara lengkap praktek wudunya Rasulullah SAW yang sesuai dengan sunnah. Kemudian hadis yang selanjutnya, nah, wa an Ali, ya, wa an Ali radhiyallahu anhu fi sifati wudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam qala wa masaha bi ra'sihi wahidatan, akhrajahu Abu Dawud wa akhrajahu An-Nasa'i wa Tirmidzi bi isnadin sahih, bal qala Tirmidzi innahu aslahu syai'in fil bab. Dari Ali radhiyallahu taala anhu tentang sifat wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu hadis yang sangat panjang sekali, tapi beliau itu Imam Ibnu Hajar hanya mengambil penggalan, mengutip penggalan yang fokus pembahasannya yang tidak terdapat dalam apa? Riwayat Utsman. Sehingga apa? Beliau hanya menyebutkan di sini bagian sedikit saja, itu wa masaha bi ra'sihi wahidatan. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Mengusap kepalanya 1 kali. Ya, mengusap kepalanya 1 kali.
Ya. Berarti ini ada penjelasan tambahan. Penjelasan tambahan baik dalam ayat maupun dalam riwayat Utsman tadi. Ya. Dalam ayat tadi tidak dijelaskan, masih mutlak, wamsahu birusikum, usaplah apa? Usaplah kepala kalian, dalam hadis juga tadi. Tapi di sini ada penjelasan tambahan bahwa mengusap kepala itu satu kali saja. Ya, meskipun dalam riwayat Utsman tadi ada semacam isyarat, ya, semacam apa? Isyarat. Ya, ketika Utsman mencontohkan apa? Menyebutkan mencuci apa? Mencuci tangan, beliau sebutkan apa? 3 kali. Setelah itu beliau apa? Menyebutkan mengusap kepala. Tidak disebutkan berapa kalinya. Baru setelah itu apa? Menyebutkan tentang mencuci kaki tiga kali. Ya, mencuci tangan 3 kali, mencuci kaki 3 kali. Nah, di sela-selanya ketika menyebut kepala tidak disebutkan 3 kali. Berarti apa? Bukan 3 kali, begitu maksudnya. Paham maksudnya di sini ya? Ini pemahaman secara eksplisit, secara tersiratnya dari hadis riwayat Utsman tadi. Yang beliau sebutkan apa? Contoh yang pertama apa? Mencuci tangan 3 kali. Kemudian setelah mencuci tangan mengusap kepala. Ya, tidak disebutkan berapa kalinya. Kemudian setelah itu baru mencuci kaki 3 kali. Ya, tangan disebut 3 kali, kaki disebut 3 kali, kepala tidak disebut berapa kalinya. Berarti apa? Nah, ketika tidak disebut berarti ya tidak termasuk 3 kali. Secara mafhumnya seperti itu, ya. Apalagi tambah lagi apa? Dalam riwayat Ali ini secara jelas bahwa mencuci kepala itu apa, mengusap kepala itu satu kali saja. Nah, hadis ini diriwayatkan Abu Dawud dan An-Nasa'i dan Tirmidzi dengan sanad yang sahih. Imam Tirmidzi mengatakan bahwa ini adalah sanad yang paling sahih yang berkaitan dengan bab ini. Ya. Ya, tidak kita juga menafikan bahwa di sana ada pendapat sebagian para ulama yang berpendapat bahwa mengusap kepala juga sama dengan apa? Dengan jumlah yang lainnya, sebagaimana mencuci kaki 3 kali, mencuci tangan 3 kali, berkumur 3 kali, begitu juga mengusap kepala juga tiga kali. Ya, dalilnya apa? Ya, dalil secara kias, ya, disamakan. Ya, meskipun juga ada di sana ada beberapa riwayat di sini disebutkan oleh Al-Imam As-Sun'ani, ada beberapa riwayat yang disebutkan juga yang menunjukkan tentang apa? Tentang diulangnya 3 kali dalam mengusap kepala. Ya, tapi secara periwayatan itu diperselisihkan oleh para ulama, sehingga yang paling sahih menurut Al-Imam At-Tirmidzi adalah riwayat yang menyebutkan satu kali. Ya, memang ada sebagian riwayat menyebutkan apa? 3 kali, tapi yang paling sahih riwayatnya adalah tiga kali. Sehingga kalaupun ada umpamanya sebagian kaum muslimin yang melakukan praktek seperti itu, umpamanya mengusap kepala 3 kali, ya kita juga tidak bisa mengingkari, karena juga ada sebagian riwayatnya, dan juga ada sebagian ulama yang berpendapat seperti itu. Termasuk di sini Al-Imam As-Sun'ani dalam kitab Subulus Salam itu lebih condong apa? Beliau lebih condong kepada pendapat yang tadi, mengulang 3 kali dalam mengusap. Tapi wallahu taala alam, secara pribadi ana lebih condong kepada pendapat mayoritas para ulama yang menyebutkan bahwa mengusap kepala itu 3 kali, karena berdasarkan daripada riwayat yang sangat sahih dan yang lebih lebih jelas tentang penyebutan riwayatnya tersebut. Itu riwayat Ali yang menunjukkan bahwa mengusap kepala itu 1 kali. Ini kaitan dengan jumlahnya. Nah, kaitan dengan tata caranya bagaimana? Itu disebutkan dalam riwayat yang selanjutnya. Ya. Wa an Abdullah ibn Zaid ibn Asim radhiyallahu anhuma fi sifatil wudu. Qala wa masaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ra'sihi fa aqbala bi yadayhi wa adbara. Muttafaqun alaihi. Wa fi lafdhin lahuma bada'a bi muqaddami ra'sihi hatta dhahaba bihima ila qafahu thumma raddahuma ila al-makan alladhi bada'a minhu. Dalam riwayat Abdullah bin Zaid bin Asim radhiyallahu ta'ala anhuma tentang sifat wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menjelaskan masaha Rasulullah bi ra'sihi. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengusap kepalanya. Bagaimana? Fa aqbala bi yadayhi. Kita sebutkan dulu secara bahasanya. Aqbala itu apa?
Ya, itu apa? Ke depan. Ya, akbala itu apa? Mengedepankan. Ya, biyadahi dengan kedua tangannya. Berarti kalau berdasarkan riwayat ini, itu apa? Beliau mengarahkan tangannya ke depan dulu. Ya. Wa adbara, kemudian mengarah ke belakang. Berdasarkan urutan riwayatnya. Ya. Tapi apakah seperti itu? Wallahu ta'ala alam, itu dijelaskan dalam riwayat yang selanjutnya. Ya, dalam riwayat yang selanjutnya disebutkan bahwa bada'a bi muqaddami ra'sihi. Beliau memulai dengan bagian depan kepalanya. Ya, sehingga riwayat yang tadi itu ditafsirkan oleh riwayat yang selanjutnya ini. Ya. Nabi SAW memulai dengan bagian depan kepalanya. Bada'a bi muqaddami ra'sihi. Bagian depan kepala. Berarti apa? Di ujung, di batas kepalanya di sini. Nah. Kemudian apa? Hatta dhahaba bihima ila qafahu. Kemudian Nabi SAW apa? Membawa kedua tangannya tersebut sampai ke belakangnya. Di belakang sini, ini qafa namanya, ya, di sini. Thumma raddahuma ilal makani alladhi bada'a minhu. Kemudian Nabi SAW mengembalikan kedua tangannya itu ke tempat beliau memulai tadi. Nah, begitu yang dipraktikkan oleh Rasulullah SAW, mengusap kepala. Nah, ini pemahaman, praktik seperti ini dari mana? Ya, Rasulullah SAW mendapatkannya dari secara bahasa, tidak, dari secara wahyu yang diwahyukan oleh Rasulullah SAW. Sehingga pemahaman yang masih bersifat umum yang Allah sebutkan dalam ayat tadi, usaplah kepala kalian, itu harus apa? Diperinci dengan prakteknya Rasulullah SAW. Ya, sehingga yang lebih dikedepankan adalah apa? Pemahaman secara syariat yang dipraktekkan langsung oleh Rasulullah SAW sebelum kita mengedepankan pemahaman secara bahasanya. Anggaplah secara bahasa mungkin bisa saja masuk, ya, adanya kata ba tadi, wamsahu bi ru'usikum, adanya kata bi di situ mungkin saja bisa secara bahasa dipahami, ya. Secara bahasa huruf ba itu bermakna sebagian, ya. Tapi apa? Nah, pemahaman ini kita sedikit undur dulu, kita tangguhkan dulu karena ada pemahaman yang lebih kita kedepankan. Itu pemahaman secara syariat yang dipraktikkan oleh Rasulullah SAW. Nah, bagaimana? Itu mengusap kepala mulai dari depan sampai ke belakang, kemudian apa? Mengembalikan tangan apa? Sampai ke depannya. Nah, di sini jemaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, apa namanya? Sedikit menguatkan pendapat sebagian para ulama bahwa makna ba di situ adalah bukan menunjukkan sebagian, tapi bermakna taukid. Itu apa? Penguat. Benar-benar mengusap kepala itu apa? Sampai apa? Mencakup semua bagian kepala, bukan sebagian kepala. Wallahu ta'ala alam, ya. Karena secara bahasa, ya, ditambahkannya kata ba ini pentingnya juga jemaah sekalian kita itu, ya, mempelajari bahasa Arab, ya, mempelajari bahasa Arab ketika mengkaji ayat, mengkaji hadis, ya. Antum ada kalau ustadz, ya, begitu, ya, dilihat, ya, apakah dia paham bahasa Arab atau tidak. Kalau belum paham bahasa Arab, mohon maaf, jangan dulu, ya, jangan dulu, ya, karena sangat erat sekali kaitan dengan apa? Dengan bagaimana pemahaman tentang ayat dan hadis tersebut kaitan dengan bahasa Arabnya. Nah, di sini akan menambah sisi, menguatkan sisi pemahaman kita, ya, secara apa? Secara syariat kaitan dengan apa? Dari sisi bahasanya. Nah, kata ba tadi terjadi dua pendapat para ulama, bahwa sebagian mengatakan sebagian bermakna sebagian, sebagian apa? Mengatakan maknanya apa? Untuk menguatkan. Yang wallahu ta'ala yang lebih dekat adalah apa? Bermakna menguatkan. Kenapa? Karena kata ba di situ sifatnya tambahan. Kalau seandainya bukan Al-Qur'an, ya, bukan Al-Qur'an, ya. Kalau dibuang kata ba-nya, kalimatnya tetap sempurna. Wamsahu ru'usakum, umpamanya begitu langsung. Itu kalimatnya sudah sempurna. Tanpa ba pun kalimatnya sudah sempurna. Ditambahkan kata ba, itu lebih menguatkan lagi maknanya.
Nah, itu secara apa? Bahasanya. Wallahu ta'ala alam. Sehingga di sini ada bahwa yang lebih tepat itu mengusap seluruh bagian kepala. Seluruh bagian kepala. Seperti yang dipraktikkan oleh Rasulullah SAW dalam riwayat ini. Ya, sudah sewaktu Isya ya. Nah, kita azan dulu sebentar, kita lanjut habis Isya. Nah, sedikit kita lanjutkan sebelum kita tanya jawab kalau memang ada pertanyaan. Kita sebutkan riwayat yang setelahnya, masih kaitan dengan apa? Pembahasan mengusap kepala ya. Wa an Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhuma fi sifatil wudu qala thumma masaha bi ra'sihi wa adkhala isba'aihi as-sabbahataini fi udhunayhi wa masaha
bi ibhamaihi dhahira udunaihi, akhrajahu Abu Dawud wa Nasa'i wa Sahih Ibnu Khuzaimah. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma tentang sifat wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau menceritakan, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam mengusap kepalanya dan memasukkan kedua jari telunjuknya fi udunaihi, di telinganya, begitu begini ya, mengusap kepala dan memasukkan ke jari telunjuknya ke telinganya. Wa masaha bi ibhamaihi zahira udhunaihi, dan mengusapkan dengan jempolnya, dengan ibu jarinya, kedua daun telinganya, ya, daun telinga bagian luarnya diusapkan seperti itu. Dan ini satu rangkaian dengan apa? Tata cara mengusap kepala yang disebutkan dalam apa? Riwayat Abdullah bin Zaid tadi dengan riwayat Abdullah bin Amr tentang apa? Tata cara mengusap kepala, yaitu apa? Memulai dari bagian depan kepala, kemudian apa? Sampai ke belakang, kemudian dikedepankan lagi. Itu dalam riwayat apa? Dalam riwayat Abdullah bin Zaid. Dalam riwayat Abdullah bin Umar ditambahkan ada apa? Memasukkan telunjuk ke telinga, kemudian mengusapkan bagian luar telinga dengan ibu jari kita. Nah, itu tata cara yang dipraktikkan oleh Rasulullah SAW, rinciannya yang tidak disebutkan dalam ayat-ayat tadi, ya. Sehingga untuk praktek sementara berdasarkan riwayat tadi, riwayat Utsman, kemudian riwayat Abdullah bin Zaid, riwayat Ali, dan riwayat Abdullah bin Amr, itu prakteknya untuk sementara itu mulai dari apa? Mencuci kedua telapak tangan, kemudian apa? Berkumur sekaligus istinsyak dan istinsar. Itu tidak dijelaskan apakah dengan ya air masing-masing atau satu kali air, nanti akan ada penjelasannya di situ ya. Setelah ini riwayat setelah nanti. Kemudian setelah itu apa? Mencuci wajah 3 kali, kemudian mencuci tangan sampai siku, yang kanan 3 kali, kemudian setelah itu yang kiri 3 kali, kemudian mengusap kepala dengan tata cara seperti tadi. Dalam riwayat Ali satu kali, ya, 1 kali mengusap, 1 kali itu 1 kali putaran, maksudnya apa? Nah, dalam riwayat Abdullah bin Zaid itu apa? Mulai dari depan sampai ke belakang, kemudian ke depan lagi, itu dilakukan 1 kali. Digabungkan dengan riwayat Abdullah bin Amr tadi dengan apa? Memasukkan jari telunjuk ke telinga, kemudian mengusap daun telinga bagian luar dengan apa? Dengan jempol kita atau dengan ibu jari kita. Itu gabungan dari apa? Beberapa riwayat tadi. Nah, kemudian apa? Mencuci kaki sebanyak 3 kali sampai mata kaki dengan mendahulukan yang kanan, kemudian yang kiri. Setelah itu selesai. Nah, berdasarkan riwayat ini ya, untuk sementara. Nanti kita selesai bab wudu sampai terakhir bab wudu, kita baru secara komprehensif mempraktikkan bagaimana tata cara yang sempurna dalam mempraktikkan wudu sesuai dengan sunnahnya Rasulullah SAW. Wallahu ta'ala a'lam. Ada yang mungkin dipermasalahkan dari riwayat-riwayat tadi? Nah, atau nanti kita gabungkan dengan apa? Dengan secara menyeluruh dengan riwayat-riwayat yang lainnya. Nah, tidak ada kaitan dengan masalah wudu? Nah, coba. Apa disunahkan setelah berwudu berdoa berdiri menghadap kiblat? Ya, berdiri menghadap kiblat. Berdoanya iya, nanti di akhir bab wudu ini akan disebutkan tentang riwayat tentang berdoa dalam hadis Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu tentang keutamaan berdoa setelah berwudu. Itu di akhir bab wudu akan disebutkan. Tapi yang ditanyakan adalah kaitan dengan menghadap kiblatnya, ya. Nah, menghadap kiblatnya ini yang tidak disebutkan dalam apa? Dalam riwayat-riwayatnya, ya, tidak ada secara detail bahwa berdoa setelah berwudu itu apa? menghadap ke arah kiblat. Meskipun mungkin secara umum disebutkan oleh para ulama tentang di antara adab-adab berdoa itu adalah menghadap ke arah
kiblat, begitu ya. Karena arah kiblat itu memiliki sesuatu yang spesial, memiliki kelebihan dibandingkan dengan arah-arah yang lainnya. Seperti umpamanya kita sholat itu kan intinya adalah doa, itu menghadap ke arah kiblat. Begitu juga dianjurkan, ya, dianjurkan untuk berdoa itu menghadap ke arah kiblat. Tapi kalau umpamanya sampai mengikat itu artinya mengharuskan atau mewajibkan atau sesuatu yang harus, begitu ya, harus menghadap ke arah kiblat, maka ini wallahu ta'ala alam tidak ada riwayatnya. Ya, berdoa ya secara umum saja, menghadap ke arah mana saja kita berdoa, ya, silahkan, baik berdoa selesai berwudu maupun berdoa di luar berwudu, berdoa setelah sholat atau berdoa dimanapun, ya, ke arah manapun kita berdoa, menghadapkan ke arah manapun kita berdoa itu tidak mengapa, ya. Tapi yang dipermasalahkan di sini adalah apabila menghususkan sesuatu yang tidak dikhususkan secara syariat. Pokoknya khusus kalau berdoa setelah saya berwudu itu khususnya harus menghadap ke arah kiblat umpamanya. Nah, jangan sampai kita menghususkan seperti itu. Kenapa? Karena menghususkan sesuatu yang tidak ada dalil menghususkannya, ini masuk dalam pentasri, ya, atau mensyariatkan sesuatu. Nah, masuk pada hal itu. Sehingga tidak boleh kita menghususkan sesuatu yang tidak dikhususkan oleh syariat. Nah, selama tidak ada riwayatnya. Wallahu ta'ala. Itu yang ditanyakan tadi, ya. Nah, yang ini, betul sih. Nah, kan dekat ini, ya, betul. Nah, anak masih anak memang tidak paham bahasa Arab. nah, Kalau kita pakai pendekatan bahasa Indo, antara mengusap dengan mencuci itu berbeda, kan? ya, Kalau mencuci itu anak lihat itu harus kena semuanya. ya, Dengan mengusap itu hanya sebagian memang. Iya, nah. Ya, sebagian saja yang kena. nah. Apa yang ditanyakan ini? Kan Antum menguatkan saja, ya. Ya. Ingin menguatkan saja atau bertanya? iya. Nah, sahih. Nah. Mengusap katanya. Iya, mengusap kepala. Mengusap kepala. Hmm. Kalau kita lihat bagaimanapun itu praktik mengusap itu hanya sebagian saja, tidak sampai seperti mencuci. Iya. Nah, secara bahasa antum, secara bahasa Indonesia. Nah, nah kita sudah jelaskan tadi, ya. Nah, kalau mengkaji Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW harus kembali kepada bahasa Arab. Ya, kembali kepada bahasa Arab. Karena betapa banyak sedikit bahasa-bahasa yang kita dapatkan dalam bahasa kita, ya, apalagi mungkin bahasa serapan daripada bahasa Arab, kemudian dibawa kepada makna bahasa kita, kadang itu tidak sesuai dengan konteks bahasa Arabnya, ya, sehingga sebagian orang memahami syariat dengan bahasa Arab yang dia serap, ya, atau bahasa Indonesia yang dia serap dari bahasa Arab. Sehingga apabila muncul bahasa Arab itu dalam Al-Quran, dia memahami Al-Quran dengan bahasa Arab yang dia yang dia adopsi daripada bahasa tadi. Nah, contoh umpamanya kata jilbab, gitu ya. Jilbab dalam bahasa kita ya kerudung yang dipakai oleh itu bahasa Indonesia atau bahasa serapan dari bahasa Arab? Bahasa serapan dari bahasa Arab. Jilbab memang ada, tapi apakah makna jilbab dalam bahasa Arab itu seperti makna jilbab dalam bahasa kita? Jawabannya tidak. Ya, jawabannya tidak, berbeda. Sehingga jangan sekali-kali kita memahami kata jilbab dalam bahasa kita seperti, ya, makna jilbab yang Allah inginkan dalam Al-Quran. Inilah letak kesalahannya. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini contoh saja, gitu ya. Contoh tentang salah penerapan dalam segi bahasa saja. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yudnina alaihinna min jalabibihinna, mengulurkan ke ke badan-badan mereka, jilbab mereka. Nah, wallahu ta'ala alam. Sehingga kita harus kembalikan kepada bahasa induknya, itu bahasa Arabnya. Wallahu ta'ala alam. Nah, fadhal anta. Lanjut tadi, ya. Salah berdoa menghadap segala sesuatu itu kan kebanyakan ihwa ataupun orang-orang awam seperti itu mengatakan apakah disunahkan atau
diwajibkan. Termasuk bagian daripada berdoa itu mengangkat tangan tadi ya, mengangkat tangan. Secara umum ada hadisnya bahwa berdoa itu adalah mengangkat tangan ya. Secara umum di antara sebab terkabulnya doa itu adalah mengangkat tangan ya. Tapi kalau kita menghususkan menyebutkan secara khusus, umpamanya ketika berwudu itu harus mengangkat tangan. Nah, mengharuskannya ini adalah sesuatu yang harus digarisbawahi ya. Sesuatu yang tidak disebutkan ya secara khusus itu kita tidak boleh menghususkannya ya. Adapun kalau kita ingin mempraktekkan makna yang secara umum yang Rasulullah SAW sebutkan dalam anjuran untuk mengangkat tangan ketika berdoa, itu tidak mengapa. Tidak mengapa ketika setiap kita untuk berdoa, entah berdoa ketika wudu atau berdoa ketika di luar wudu, umpamanya kita ingin mengangkat tangan, ya tidak mengapa. Ya, tidak mengapa saja. Tapi kalau sampai mewajibkan atau mengharuskan, ya itu yang tidak diperbolehkan. Ya, karena apa? Karena tidak ada riwayat secara khususnya bahwa mengangkat berdoa ketika selesai berwudu itu dengan mengangkat tangan. Ya, dengan mengangkat tangan. Yang ada adalah dalil-dalil yang sifatnya umum, yaitu dalam berdoa kita dianjurkan untuk mengangkat tangan. Nabi SAW bersabda, Innallaha yastahi idza rafa'al abdu yadayhi an yaruddahuma sifran khaibataini. Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha malu apabila seorang hamba mengangkat kedua tangannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, malu kalau Allah mengembalikannya dalam keadaan kosong. Artinya pasti berisi. Kalau kita mengangkat tangan itu ya pasti Allah isi tangan kita itu dengan dikabulkan doanya. Karena Allah malu kalau minta nggak kasih. Kita saja ini bukan kita menyamakan Allah dengan makhluk ya. Kita saja minta padahal kita punya, kalau nggak kasih kan malu kita, nggak enak. Allah Subhanahu wa ta'ala jauh lebih memiliki sifat itu, sifat malu ya. Kalau kita mengangkat tangan itu dari sifat umum. Nah, jadi tidak mengapa kalau umpamanya sebagian masyarakat mempraktikkan itu, ada dalil yang sifat umumnya bahwa doa itu mengangkat tangan. Wallahu taala alam. Nah, iya. Apakah urutan itu dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah? Ya, dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah? Iya. Yang kedua, apakah berdoa setelah wudu itu bisa sebelum kita memakai baju, maksudnya aurat terbuka? Berdoa ketika berwudu, aurat terbuka. Nah, borong itu. Nah, batasan aurat seorang ibu yang bisa dilihat oleh anaknya. Nah, baik. Ya kita korting satu ya, kita dua saja biar nggak kebanyakan. Yang pertama kaitan dengan cara mencuci tangan itu, apakah mulai dari bawah ke atas atau atas ke bawah begitu ya. Nah, secara keterangannya ya itu tidak ada keterangan tambahan secara detail tentang apakah memulai dari bawah ya atau memulai dari atas ya. Secara prakteknya baik dalam riwayat Utsman maupun dalam riwayat Abdullah bin Zaid itu tidak disebutkan tentang itu ya. Tapi kita bisa memahami secara bahasa ya bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fagsilu wa aydiyakum ilal marafiqi, dan tangan kalian sampai siku. Itu berarti mulai dari bawah itu sampai sampai siku kita ya. Itu secara bahasanya, bahasanya mulai dari bagian tangan kita ini sampai sikunya, itu batasannya, batasan mencucinya.
Adapun caranya, ya, apakah mencuci dari bawah sampai ke atas atau ke atas sampai ke bawah, itu wallahu taala alam, tidak ada riwayat yang secara secara detail menyebutkan itu, sehingga kembali kepada keumuman lafadznya, boleh-boleh saja kita memulai dari atas sampai ke bawah atau dari bawah sampai ke atas, yang penting mencakup semua bagian daripada tangan itu, ya. Kalau kita ingin mengklaim bahwa harus mulai dari bawah, antum harus menyebutkan dalil secara khususnya. Mana dalil secara khususnya? Atau sebaliknya, antum mengklaim bahwa harus mulai dari atas, apa dalil secara khususnya? Nah, ini yang harus kita terapkan, ya, dalam kita beribadah. Harus benar-benar konsisten, komitmen kita di atas dalil. Mengkhususkan sesuatu, mengatakan harus ini, harus itu, harus kita sebutkan dasar-dasarnya. Kalau tidak ada dasarnya secara khusus tentang itu, maka kembali kepada hukum secara umumnya. Allah memerintahkan kita untuk mencuci secara umum, ya sudah, cuci saja, baik mulai dari bawah ke atas ataupun ke atas ke bawah. Yang penting mengenai semua bagian yang harus dicuci itu. Ini, wallahu ta'ala, itu yang ana pahami. Kemudian yang kedua, kaitan dengan berdoa, ya, ketika berwudu dengan kelihatan aurat, terbuka aurat gitu, ya. Nah, terbuka aurat artinya tidak ada pakai aurat, pakai sama sekali telanjang begitu, ya. Nah, ya tidak mengapa, ya, tidak mengapa, karena berdoa itu syaratnya tidak harus menutup aurat. Yang syarat yang menutup aurat itu adalah sholat, ya. Tidak ada doa itu syaratnya harus menutup aurat, ya. Sehingga boleh-boleh saja kita berdoa dalam keadaan aurat kita terbuka, ya. Meskipun mungkin sebaiknya sebagai adab kita dalam berdoa, karena kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam keadaan kita menutup aurat begitu, ya. Tapi ya, untuk mengatakan bahwa itu harus atau tidak, atau doanya dikabulkan atau tidak, itu tidak sampai ke situ. Hanya kembali kepada bab adab saja, etika saja dalam kita berdoa. Tapi mengatakan bahwa boleh atau tidak, ini tidak, ya. Maksudnya maksudnya boleh-boleh saja, karena tidak ada dalil yang memberikan syarat bahwa berdoa itu harus menutup aurat. Wallahu ta'ala alam. Nah, kaitan dengan ketiga, mungkin insyaallah kita bahas pada waktu-waktu yang lainnya, karena sudah masuk waktu salat isya. Wallahu ta'ala alam. Semoga ada manfaat yang kita dapatkan dari majelis ilmu kita, dan kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan keikhlasan dalam hati kita. Berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan taufik untuk mengamalkan setiap ilmu yang kita pelajari. Wallahu ta'ala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.